Terima kasih Anda masih menyaksikan Market Review dan masih berbincang bersama Bapak Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia dan masih membahas mengenai menilik indeks IDX ESG Leaders. Pak Hasan, tadi saya sempat tanyakan ataupun mungkin menyinggung sedikit mengenai saham-saham yang masuk ke dalam indeks IDX ESG Leaders. Apa saja dan bagaimana sebetulnya dari point of view investor mengetahui saham-saham mana saja yang kemudian masuk ke dalam indeks ini dan periode evaluasinya lah. Mungkin ini kita akan bahas satu persatu. Pertama adalah yang saham-saham yang masuk ke dalam indeks ini. Apa saja Pak Hasan? Ya, memang kami batasi karena ini leaders index gitu ya, jadi indeks utama. Untuk saham-saham yang masuk kami batasi range-nya antara 15 saham terbaik sampai 30 saja. Nah, tadi ya seleksi awal kita lakukan dari 80 saham terbaik yang sudah tergabung di IDX 80, kemudian skor nilai rating ESG terbaiknya itu akan menentukan mana-mana saja 15 sampai 30 saham terbaik akan masuk. Nah, untuk periode pertama ini yang sudah kami terbitkan kemarin di hari Senin sudah terpilih 30 saham-saham yang memiliki skor atau nilai rating ESG terbaik ya. Jadi nggak usah khawatir juga karena saham-saham ini juga saham-saham yang berkapitalisasi pasar yang tinggi dan sangat liquid ya. Misalnya ada kalau di perbankan finance ada BCA masuk di sana, BNI masuk di sana, BRI dan sebagainya. Nah, seleksi ini tentu kami lakukan secara periodik ya. Jadi setiap 6 bulan sekali, di kesempatan setiap bulan Maret dan September, itu tim kami akan kembali mengevaluasi pemenuhan nilai risiko ESG ini. Sehingga dimungkinkan saja nanti akan ada perubahan anggota dari saham-saham yang tergabung di IDX ESG Leaders ini. Baik, artinya ada asesmen secara berkala untuk memastikan level ESG-nya untuk saham-saham ini tetap ada di level ideal begitu ya. Dan bagaimana cara mengetahui dari point of view masyarakat jika ingin mengetahui saham-saham yang kemudian masuk ke dalam indeks ini semuanya memiliki level ESG yang baik dan memang sudah melalui proses kurasi dari sisi Bursa Efek Indonesia sendiri. Betul sekali. Jadi di website kami di www.idx.co.id kami juga menyediakan informasi untuk publik. Yang pertama adalah framework dan metodologi dari penilaian kami. Mulai dari kriteria bagaimana saham tersebut tidak terjaring ke dalam kontroversi report ya yang memiliki angka rating tinggi dan severe. Lalu bagaimana kami menilai aspek nilai risiko dari setiap komponen, environment-nya, sosialnya, dan governance. Ini juga kembali kami tekankan untuk saham yang memiliki nilai di atas 3 atau tinggi gitu ya, 4 dan severe, di 5 itu tidak akan masuk ke dalam seleksi untuk IDX ESG Leaders. Nah, hasil skor akhir dari setiap saham ini yang tergabung di IDX 80 itu pun kami publikasikan kepada publik luas melalui website resmi kami. Jadi jangan khawatir teman-teman dan perusahaan investasi, investor, setiap saat akan mengikuti secara pasti dan objektif apakah betul-betul saham-saham ini sudah mendapatkan opini kelayakan dan juga tingkat nilai risiko rendah atas pelanggaran ESG sesuai dengan informasi terkini yang kami akan terus publikasikan. Baik, jika capaian compliance terhadap indikator-indikator ESG-nya tidak dinilai tidak kemudian cukup ideal, artinya berarti ini akan keluar dari indeks begitu ya Pak Hasan. Nah, betul sekali. Apa yang bisa dilakukan oleh emiten katakanlah supaya kemudian dapat masuk lagi ke indeks ini? Ada reassessment kah yang kemudian akan dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia? Ya betul sekali, jadi memang kami menilai tingkat risiko ini dari dokumen publik yang tersedia. Jadi kami harapkan dengan awareness yang semakin terbangun, kemudian komitmen kuat dari para perusahaan tercatat, mereka tentu akan dapat terus melengkapi dokumentasi dan publikasi tentang praktek ESG yang selama ini mereka terus lakukan. Dan ini bagusnya sudah tersedia di website resmi masing-masing maupun laporan-laporan berkala yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia. Baik. Nah ini yang saya kira kita harapkan direspon dengan baik oleh para perusahaan tercatat. Jadi mereka akan harus lebih semangat melengkapi selain melakukan prakteknya, melengkapi pelaporannya supaya kami memiliki kecukupan bahan
untuk menilai tingkat risiko ini. Baik, Pak Hasan, apa manfaat yang diharapkan oleh Bursa Efek Indonesia dalam rangka penerbitan dari indeks IDX ESG Leaders ini? Mungkin Anda bisa sampaikan sebetulnya dari point of view emitennya sendiri, jika kemudian sahamnya masuk ke dalam indeks ini, ada value lain yang dirasakan lah, atau mungkin dari sisi investornya. Mungkin Anda bisa sampaikan, Pak Hasan. Betul sekali, jadi banyak sekali nih sebetulnya manfaatnya. Kalau dari sisi emiten, perusahaan tercatat, kita harapkan kalau mereka sudah semakin dikenal, memenuhi praktek ESG dalam kegiatan usahanya, kita harapkan akan semakin memudahkan mereka untuk melakukan penggalangan dana, karena akan semakin menarik minat investasi, terutama dari para investor yang sudah memiliki preferensi untuk hanya berinvestasi ke perusahaan-perusahaan yang memenuhi praktek ESG yang baik. Kemudian dari sisi investor, tentu kami berharap ini akan menjadi benchmark atau acuan dan juga kejelasan akan sarana investasi jika mereka memang betul-betul ingin memastikan investasinya hanya terhadap aset-aset, perusahaan, dan instrumen yang ESG-nya sangat baik. Nah, dari sisi bursa, manfaat lainnya tentu kami berharap tidak berhenti di sini, jadi indeks ini akan selain menjadi benchmark dan acuan, kami harapkan nanti akan mengundang minat para fund manager, manajer investasi, maupun investor institusi untuk menerbitkan aset lainnya, misalnya dalam bentuk reksadana, ataupun produk ETF misalnya, Exchange Traded Fund, atau indeks yang berbasis dari indeks IDX ESG Leaders ini. Sehingga pada akhirnya akan semakin memperdalam pasar kita, lalu pada akhirnya meningkatkan likuiditas transaksi di bursa kita juga. Demikian saya kira. Ya, cara investasi dengan memanfaatkan indeks IDX ESG Leaders ini seperti apa, Pak Hasan? Ya, jadi kalau yang langsung tentu karena sudah terbuka secara publik ya, ada 30 saham-saham yang sekarang memiliki tingkat nilai risiko ESG paling rendah atau skor terbaik ESG-nya, sehingga investor tentu akan bisa menempatkan investasinya ke dalam 30 saham terbaik ini. Kemudian jika pada saatnya nanti ada manajer investasi yang sudah menerbitkan fund atau reksadana maupun ETF dengan basis ESG Leaders ini, maka investor tentu nanti akan melakukan pembelian atas instrumen reksadana atau ETF dimaksud pada saat sudah dicatatkan. Jadi sangat mudah sebetulnya. Baik, Pak Hasan bicara mengenai insentif yang akan diberikan oleh bursa untuk mendorong penerbitan produk investasi dengan indeks IDX ESG Leaders. Apa saja yang ditawarkan? Ya betul, dalam jangka dekat ini kami sudah sebetulnya memberlakukan salah satu insentif, yaitu membebaskan levy atau biaya transaksi untuk setiap transaksi ETF yang berbasis indeks terbaik kita, termasuk ESG Leaders ini, yang transaksinya dilakukan oleh para dealer partisipan. Kemudian kami juga sudah menerbitkan ketentuan yang membebaskan biaya layanan data bagi para manajer investasi, perusahaan tercatat, maupun investor yang ingin memanfaatkan data IDX Leaders ini dari Bursa Efek Indonesia. Jadi untuk 1 tahun pertama itu bebas dari biaya, dan yang terakhir kami juga akan menerbitkan ketentuan untuk initial listing fee, ya, jadi biaya pencatatan awal dari instrumen yang didasarkan pada IDX ESG Leaders ini juga akan dibebaskan tanpa biaya. Jadi mudah-mudahan insentif ini akan mendorong minat penerbitan produk-produk turunan berbasiskan IDX ESG Leaders. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Nah, insentif lainnya ke perusahaan tercatat, jika sudah cukup mature, kami berencana juga akan memberikan penghargaan, apresiasi, dan award khusus dengan kategori pencapaian praktek ESG terbaik dari perusahaan tercatat. Ya, apa yang akan dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia sendiri untuk kemudian memperkenalkan indeks ini kepada investor, Pak Hasan? Ya, untuk di dalam negeri kami tentu menggandeng para perusahaan tercatatnya sendiri ya, terutama para champions dan agent of development yang kami sudah bisa menilai beberapa di antaranya sebenarnya sudah sangat advance, sudah sangat maju dalam menerapkan praktek ESG. Jadi mudah-mudahan mereka bisa menjadi macam role model gitu ya, yang menjadi acuan bagi perusahaan yang lainnya. Nah, kepada investor kami terus akan melakukan edukasi sosialisasi tentang telah tersedianya berbagai pilihan indeks maupun produk yang memang punya kepedulian akan pemenuhan praktek dan aspek ESG ini. Nah, untuk global sendiri kami sudah menggandeng mitra Sustainalytics yang nanti bersama kami akan juga melakukan sosialisasi secara luas kepada para buy side gitu ya, para manajer investasi dan fund manager besar,
di tingkat global untuk juga melirik dan mulai menempatkan alokasi investasinya terhadap instrumen pemenuhan ESG di bursa kita. Baik, ya. Saya secara pribadi kemudian melihat ini sebagai sebuah indeks yang sangat-sangat menarik. Tidak hanya bicara melihat bagaimana sebetulnya saham dapat menjadi sebuah instrumen investasi, tapi ada value lain lah. Betul sekali, Bicara mengenai excitement dari milenial sendiri, sejauh mana ini sebetulnya juga dapat tercater melalui indeks ini, Pak Hasan. Karena bicara mengenai karakteristik milenial sendiri, ya tren bagaimana mereka menggemari sesuatu yang berbau sustainability practices, ini juga menjadi satu hal yang bisa terakomodir di indeks ini. Betul sekali, ini menjadi tren yang sangat menggembirakan dan membanggakan sebenarnya buat kami ya. Seperti diketahui sekarang percepatan pertumbuhan investor baru kita itu memang didominasi oleh investor muda usia atau dari kalangan milenials ini. Dan kami menangkap dari berbagai program edukasi yang kami lakukan, semangat dan kritisnya mereka untuk betul-betul ingin juga memastikan bahwa investasinya tidak hanya semata-mata mengejar keuntungannya saja, tapi mereka ingin betul-betul memastikan bahwa perusahaan-perusahaan tercatat yang menjadi tujuan investasinya juga memenuhi praktek ESG yang baik. Jadi ini luar biasa dan mudah-mudahan menjadi semacam pressure atau tekanan baru gitu ya. Baik. Bahwa investor kita juga mengharapkan pemenuhan ESG ini cukup baik harus dilakukan oleh kita semua. Baik, Pak Hasan, terima kasih atas penjelasan yang sangat-sangat komprehensif mengenai indeks IDX ESG Leaders. Sehat selalu, sukses selalu Pak Hasan. Sama-sama, terima kasih banyak. Sampai jumpa Pak Hasan, terima kasih. Dan pemirsa, sudah 1 jam saya menemani Anda dalam program Market Review. Semoga pembahasan tersebut dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Walaupun vaksin sudah datang, bukan berarti abai terhadap protokol kesehatan. Tetap utamakan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, dan mencuci tangan karena vaksin bisa disalurkan ke masyarakat masih dalam tahap proses yang panjang. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Wiki Adrian, sampai jumpa.